Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Nudua Rahmalia dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, akan menjalankan tugas yaitu storytelling mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa menjadi dua. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang peristiwa sejarah yaitu perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa menjadi dua. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang peristiwa tersebut dalam sebuah video pendek. Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini terletak di Dusun Kerten, Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Bangunan Giyanti ini terlihat sederhana dengan dipagari tembok berwarna putih dan ditumbuhi pepohonan besar sehingga tampak teduh. Area situs yang berada di tengah persawahan itu tidak begitu luas dan tidak terlihat penanda monumental yang mewakili keberadaan situs tersebut. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa besar pada tahun 1755 antara segitiga politik Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Situs Perjanjian Giyanti ini merupakan episode penting bagi keberadaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta, sekaligus menandai berakhirnya Kerajaan Mataram Islam. Perjanjian Giyanti ini membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjanjian ini ada karena adanya kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC. Di masa silam, perjanjian ini dibuat untuk meredam api konflik yang tidak kunjung padam pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecingan ini ternyata belum mati, karena Mangkubumi mendapatkan sebidang tanah dari Pakubuwana II karena sudah membantunya meredakan api konflik sebelumnya. Namun, ini malah menimbulkan kecemburuan dan salah seorang pangeran pun mengeluhkan ketidakadilan ini kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur pun langsung mengeluarkan keputusan yang membuat tanah Mangkubumi tersebut tidak jadi dimiliki Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, serta melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah itu, akhirnya ada kesepakatan dan nota kesepakatannya pun terlaksana pada tanggal 20 September 1754 dan disampaikan ke Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Gubernur VOC dan Mangkubumi. Surat itu disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC dan kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, dan ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari, dan ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Tri Sultan Hamengkubuwono I sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut.
pada tanggal 15 Februari 1755 ada sebuah pertemuan lagi yang membahas kelanjutan pembagian aspek atribut keraton yang meliputi keris, bahasa, tari, dan penutup kepala atau belangkon. Tetapi keterbelahan tersebut tidak terjadi seketika di masyarakat, karena mengubah kebiasaan tidak sehari dua hari jadi, dan itu membutuhkan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun untuk mengubah kebiasaan tersebut. Seharusnya bangsa Indonesia sudah sangat berpengalaman menghadapi politik pecah belah ini, sehingga diharapkan lebih berwaspada terhadap pihak-pihak luar yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa dengan menciptakan konflik. Perjanjian Giyanti ini memberi pelajaran berharga agar bangsa ini jangan mau dipecah belah. Selain itu, setiap anak bangsa mesti memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Pangeran Mangkubumi yang menolak tunduk pada VOC. Oleh sebab itu, masyarakat sangat perlu untuk mengenal, mendalami sejarah Mungkin itu yang bisa saya ceritakan mengenai peristiwa terbelahnya Jawa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.